Nggih, Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mbak Sorul dari PMT Muda serta Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Ada Bu Kusuma, ada Mas Imam, ada Bu Retno, dan Mas Karjono, semua teman-teman sekalian. Matur nuwun atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa nuqita bil lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, terima kasih Allah SWT. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan. Kita semuanya bisa kumpul bareng, ngobrol bareng malam ini dengan kondisi yang baik. Insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Sholawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, serta seluruh keluarga dan sahabatnya, atas pencerahan yang diberikan kepada kita semuanya, bagaimana meniti jalan pulang terbaik kembali kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ceritanya kita ingin ngobrol-ngobrol tentang saham syariah gitu ya. Ya, ini memang kalau panjenengan semuanya cek di TikTok maupun di Instagram ini ramai sekali ini. Milenial sekarang itu luar biasa, banyak yang masuk mulai melirik tentang investasi di saham ya. Tapi mereka biasanya masih masih belum begitu mengenal apa sih bedanya saham yang konvensional dengan saham yang syariah seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita sharing malam hari ini kita akan lebih tahu bagaimana apa itu saham sebetulnya, yang sedang ramai dibicarakan oleh milenial itu apa sih? Opo sih, itu barang opo kan gitu. Kemudian apa bedanya saham konven dengan saham syariah, dan yang terlebih lagi bagaimana caranya kan begitu. Karena mungkin nantinya bisa kita saya berharap ke depannya bisa mungkin kita bikin komunitas investasi atau komunitas nabung saham syariah begitu. Monggo saja, jadi kita update informasi tentang kira-kira yang layak ditabung apa sih saham syariah itu yang menarik seperti itu. Dan Mbak Sorul dan kawan-kawan sekalian, saya juga sedang menginisiasi wakaf saham syariah. Jadi insya Allah nanti akan saya singgung juga tentang bagaimana sih potensi tentang wakaf saham syariah itu sendiri seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen. Sudah tertampilkan ya slide saya di screen Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi, ini judulnya memang saya buat agak milenial. Jadi ini yang biasanya saya sampaikan kepada anak-anak milenial, mahasiswa, SMA, begitu. Yuk jadi sahampreneur dengan modal 100 ribuan. Gitu. Artinya bahwa kalau kita kenal investasi saham itu mungkin pertama kali lihat saham, medeni seperti itu. Artinya bahwa itu butuh modal yang besar, yang ratusan juta dan segala macam atau miliaran. Tidak ternyata. Jadi untuk bisa trading saham atau investasi saham itu hanya butuh modal sekitar 100 ribuan saja. Itu sudah bisa kok. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana kita bisa menjadi investor saham dengan modal 100 ribuan. Baik, monggo kalau mampir-mampir ke Gresik nanti kalau setelah pandemi nanti ya nanti kita ngobrol-ngobrol bareng minum legen dengan Mas Huda nanti ya, juga suaminya Mbak Sorul ya. Mbak Sorul juga sudah sering ke Gresik juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya saya sampaikan juga kenapa sih kita mesti belajar saham. Karena dengan kita investasi saham itu bos, artinya bahwa kita menjadi bos dari diri kita sendiri. Artinya kita bisa ngatur waktu sedemikian rupa ya, sehingga kita mau berdagang kapan saja kita bisa, kita mau beli saham apa saja kita bisa ya, dan kita paid based on performance. Jadi artinya bahwa kita dibayar sesuai dengan performa kita, untungnya berapa yaitu yang kita dapatkan. Jadi istilahnya tidak ada yang namanya
tidak fair, semuanya fair. Kita dapat untung berapa ya udah gitu kita nikmati sendiri. Kemudian unlimited earning potential, kita mau untung berapapun juga itu silahkan, terserah. Makanya milenial senang banget itu invest saham atau trading saham itu, karena ya tadi itu mau untung berapapun bisa. Hari ini sehari mau untung 10% dari saham Antam bisa, seperti itu. Saham Antam itu hari ini naiknya 10%. Jadi andai kita dari modal kita untung 10% sehari itu bisa saja, seperti itu. Bahkan ada beberapa saham yang satu hari bisa 15%, seperti itu. Ya, memang tergantung pasarnya. You can start small, artinya bahwa kita bisa memulai dengan modal yang sangat kecil sekali, 100.000 bisa. Ya nanti akan saya buktikan. Lalu kemudian spend minimal time each day, kita tidak perlu harus seharian penuh mantengin. Kita cukup ya udah kita beli kita tinggal. Yang saya lakukan adalah saya selalu beli dan saya tinggal. Tidak pernah saya pantengin terus harus mulai ayo sampai akhirnya melupakan pekerjaan yang lain, tidak. Karena ya kami pun juga masih harus ngajar, masih harus yang lain segala macam. Ini jadi cuman paling saya luangkan waktu sehari setengah jam atau paling lama 1 jam untuk mengamati pasar, kemudian membeli saham apa atau menjual saham apa, seperti itu, sehingga tidak perlu menyita waktu dan semuanya masih berjalan normal. Anda punya kegiatan ngurus koperasi bisa bisa dilakukan secara normal. Tidak perlu harus benar-benar di depan laptop atau di depan HP terus. You cannot get laid off, artinya bahwa kita nggak bisa bersantai-santai, artinya bahwa kita selalu update informasi, pasti. Kalau kita masuk ke pasar saham itu pasti kita selalu update informasi. Ya, gitu. Pasti kita ingin jadi yang pertama tahu ada perkembangan apa di dunia saat ini. Seperti hari ini Menteri BUMN Erick Thohir itu mengumumkan bahwa akan ada Indonesia Battery Corporation. Ya, jadi istilahnya itu ada holding baru yang namanya perusahaan holding baterai Indonesia. Seperti itu. Itu terdiri dari beberapa perusahaan yang digabung jadi satu. Ada Antam, ada PLN, ya, ada perusahaan gas negara. Itu jadi holding jadi satu. Namanya Indonesia Battery Corporation. Jadi perusahaan holding perusahaan baterai. Seperti itu. Nah, ini hal seperti ini menarik untuk dikaji karena kita akan selalu menggali terus. Karena di saham itu kalau kita tahu yang pertama, kita akan bisa membeli saham yang terkait yang akan naik apa. Itu pertama kali. Sehingga sahamnya belum naik, kita udah beli duluan. Nah, itu penting. Makanya kita tidak mungkin akan bermalas-malasan. Kita pasti akan mungkin awalnya kepeksa update itu. Tapi kalau kita sudah benar-benar nyemplung, itu kita akan selalu bisa membuat diri kita selalu pagi-pagi itu sarapannya kopi dan berita seperti itu. Ya. Kemudian you can take days off whenever you want. Artinya kita bisa libur kapan aja kita mau. Hari ini katakanlah kita udah profit, besok kita mau udah profit banyak, udah besok nggak trading dulu, nggak invest dulu, nggak apa-apa, no problem. Itu kita bisa setiap saat kita bisa bisa libur kapan aja, silakan aja. Ya, sehingga kalau kita menjadi investor saham itu sebenarnya kita menjadi entrepreneur seperti itu. Sehingga saya kalau nyampaikan ke anak-anak mahasiswa, anak milenial itu selalu menyatakan bahwa ini adalah pelajaran bukan sekedar pelajaran untuk keuangan saja, tapi ini entrepreneur seperti itu. Ya, seperti itu. Why we need to invest? Kenapa kita mesti investasi? Ya karena kita punya berbagai macam impian dan impian itu tentunya akan naik terus setiap tahunnya kan gitu ya. Jadi minimal paling enggak inflasi itu sekitar 8,5% tiap tahun sehingga kalau uang kita cuma naiknya di deposito sekitar 5%, sedangkan inflasi naiknya 8,5% ya sudah. Berarti otomatis kita tiap tahun rugi 3,5% seperti itu. Makanya kita harus berinvestasi seperti itu. Sehingga deposito apakah boleh saja, tabungan boleh aja, tapi itu untuk cadangan dana darurat, tidak untuk mengembangkan modal kita seperti itu. Ya, kita punya beberapa impian, itu kita harus melawan inflasi, sehingga kita harus punya return atau tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada inflasi. Ya, seperti itu. Ya invest di mana ya enaknya ya. Ini terkait dengan inflasi ya. Kita tahu McD itu tahun 97 masih ada harga 4.600, sekarang tahun 2019 bahkan sekarang ini sudah harganya ada yang 50.000 satu paketnya seperti itu. Sehingga kenaikannya luar biasa sekali. Inilah inflasi. Ya,
Sehingga inflasi itu bisa mengambiarkan impian kita. Hati-hati dengan inflasi. Mau nggak mau memang kita harus termakan inflasi karena memang ya sudah, memang rimbanya seperti ini. Memang secara ekonomi syariah pun sebetulnya tidak begitu, mungkin Mbak Sorul lebih menguasai tentang hal ini. Jadi tentang inflasi itu memang ekonomi syariah pun harus mau menghadapi inflasi seperti itu. Walaupun tidak sepakat dengan kata-kata inflasi. Tapi ya sudah, ini rimbanya seperti ini. Yes, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kita harus investasi, jangan sekedar nabungan seperti itu. Nah, investasi atau bukan investasi tergantung instrumennya. Mana instrumen yang bisa memberikan return atau pengembalian yang lebih besar daripada inflasi, itu namanya investasi. Nah, ini beberapa perbandingan instrumen investasi, di mana saham itu ya tentunya yang paling menarik ya dari sisi return-nya. Tapi ingat bahwa hukum investasi itu adalah low risk, low return, high risk, high return, seperti itu. Sehingga kalau returnnya atau hasilnya, imbal hasilnya semakin tinggi, berarti kita harus mau untuk menanggung resiko yang lebih besar. Seperti itu. Kalau kita tidak ingin menanggung resiko yang lebih besar, ya tidak bisa mendapatkan instrumen yang lebih besar, hasil lebih besar, kan seperti itu. Ya kita mau dapat istri yang soleha, istri yang cantik seperti itu, yang yang baik-baik lah seperti itu ya. Itu tentunya ya kita persaingannya makin besar kan seperti itu. Saat dulu kita mau melamar kan seperti itu. Mas Hudzaifah itu kalau mau melamar Mbak Sorul dulu harus mengalahkan berapa pesaing kan seperti itu. Ya itu itu hukum investasi seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin return yang lebih tinggi, kita harus mau menanggung risiko yang lebih tinggi seperti itu. Risiko artinya maksudnya kita harus mau untuk bersaing dalam kebaikan seperti itu. Ya ini Jakarta Composite Index selama 10 tahun terakhir itu IHSG, nanti akan saya tampilkan secara real time. Ini kan hanya presentasi, tapi secara real time kita bisa cek juga Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana sih perkembangan IHSG itu. Ya, IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi IHSG itu saham-saham di Indonesia itu diindekskan, dijadikan satu, di rata-rata lah seperti itu. Itu namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Namanya Jakarta Composite Index. Itu secara 10 tahun terakhir itu naiknya luar biasa sekali. Memang saat COVID turun, tapi itulah saatnya kita beli. Seperti itu. Ya. Nah, ini performa IHSG 10 tahun terakhir. Kita termasuk yang paling atraktif ya, saham-saham di Indonesia. Oke, kampanye nasional Yuk Nabung Saham sudah disampaikan oleh Pak Wapres kita yang lalu, yaitu Pak JK, seperti itu. Jadi ada kampanye Yuk Nabung Saham. Sehingga kalau kita bicara saham itu bukan hal yang goib ya. Ini sudah sudah benar-benar menjadi program nasional bahwa masyarakat itu diarahkan untuk bisa masuk ke pasar saham. Apalagi saat COVID kemarin ternyata banyak sekali milenial yang masuk pasar saham. Pertumbuhan SID, single investor identification. Jadi istilahnya KTP. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian mau masuk jadi investor saham itu nanti akan harus buka KTP, istilahnya KTP. KTP sebagai investor. Namanya SID. Nah, seperti iktp itu ya KTP-nya satu, tapi bisa untuk ngurus macam-macam. Sama seperti SID. SID itu kita punya satu KTP untuk nantinya untuk sebagai tempat penyimpanan saham-saham yang kita beli. Nah, dengan satu KTP itu kita bisa buka rekening di mana-mana seperti itu. Tapi dengan KTP yang sama, namanya SID. Nah, pertumbuhan SID saja di tahun di tahun 2020 itu sudah awal 2021 itu sudah mencapai 2 juta SID baru. Dan ini rata-rata milenial yang masuk. Dan ya gampang aja kalau melihat milenial masuk atau enggak itu gampang lihatnya di TikTok. Apa pembahasan di TikTok? Ya sudah itu milenial. Dan di TikTok sekarang Masya Allah itu saham tok isinya. Instagram juga sama. Ya, bahkan saya punya komunitas ponaan-ponaan yang saya sampai bikin komunitas sendiri, ponaan-ponaan yang ingin belajar, keponakan yang ingin belajar saham, saya jadikan satu, saya ajari. Saya mudah sekali ngajari mereka karena mereka sudah update. Mereka malah banyak bertanya, "Mah, Om, di TikTok itu ada ini. Ini maksudnya gimana? Om, di Instagram kemarin aku lihat ini maksudnya gimana?" Seperti itu. Mereka aktif sekali. Ya, saya lebih enak ngajarinya. Wes, kamu baca ini. Jadi saya cuma memberikan umpan aja. Mereka makan langsung umpannya. Makan langsung umpannya seperti itu. Malah saya kadang-kadang sampai gede-gede. Mereka
Hari ini saya tidak seberapa ngamati Antam karena saya lebih senang saham-saham yang bagi dividen seperti itu. Karena banyak sekali saham-saham sekarang ini masih sudah waktunya RUPS, sehingga setelah ini mungkin akan banyak bagi dividen seperti itu. Tapi mana mereka ngupdate Antam gitu loh. Oh, Antam hari ini naik 10%. Oh iya, tak cek. Oh iya betul. Naik 10%. Luar biasa sekali. Seperti itu. Baik ya. Nah, ini caranya gampang. Intinya adalah kalau mau nabung saham atau investasi saham itu Anda harus daftar dulu di perusahaan sekuritas ya. Jadi milih aja perusahaan sekuritas yang mana. Ada Ajaib, ada Sinarmas Sekuritas, ada. Kalau di UISI pakainya Mandiri Sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa? Perusahaan broker atau perusahaan pialang. Jadi kita nggak bisa langsung beli saham Telkom, langsung beli di Telkom enggak. Kita belinya secara online dan sudah difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia, dan kita pun tidak langsung ke Bursa Efek. Kita langsung belinya lewat perusahaan namanya perusahaan pialang, yaitu perusahaan sekuritas. Dan kita buka aja akun di situ. Nanti langsung Anda akan punya SID. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita nabung, kita katakanlah dulu tahun 93 kita punya uang 8 juta. Kalau kita belikan sepeda motor, ya otomatis ya uangnya akan turun, bahkan udah nggak ada harganya sekarang. Tapi kalau kita waktu itu kita belikan sahamnya Astra, itu harganya bisa luar biasa sekali seperti itu. Ya, ini ilustrasi saja, termasuk di saham Amerika juga sama. Ya, ini gambaran aja. Kalau namanya bursa saham itu sama seperti pasar tradisional. Ya sama lah, ada orang jual, ada orang beli seperti itu. Ini kalau pasar saham itu pasar modal seperti ini. Ya, dan sekarang online ya. Ini online, ini masih gambar yang lama, nah seperti itu. Sekarang ini sudah tidak ada aktivitas seperti ini ya, sudah online semuanya. Ya, jadi tidak ada terdengar jual beli nggak ada, semuanya serba online semuanya. Ya, nah, mungkin nanti kapan kita bisa latihan bagaimana kita bisa buka akun dan segala macam seperti itu. Dan kan saya sebenarnya ingin menunjukkan kepada Panjenengan sedaya bagaimana sih pergerakan saham itu secara real time. Ya tentunya saat jam bursa ya. Jam bursa itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu jam bursa. Seperti itu. Nanti harganya Anda akan tahu naik turun seperti itu. Jadi pasar modal itu tempat bertemunya orang yang butuh dana dengan orang yang punya dana lebih, seperti investor seperti itu. Bertemu secara online ya di Bursa Efek Indonesia. Bursanya namanya Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, ini konsepnya sama seperti itu. Ya, intinya adalah perusahaan itu butuh dana untuk ekspansi seperti itu. Ya, jadi misalkan gini, Semen Indonesia seperti itu ya. Semen Indonesia butuh dana 5 triliun untuk bikin pabrik di Rembang seperti itu misalkan. Nah, kalau pakai modal sendiri kan, waduh, 5 triliun belum siap nih kan gitu. Wong masih muter duitnya. Mau pakai bank ya mahal bunganya seperti itu. Oh, menerbitkan obligasi seperti itu. Juga masih mahal, obligasi itu surat utang. Dan akhirnya diputuskan ya udah go public aja. Nah, dengan menawarkan sahamnya untuk dibeli masyarakat yang senilai 5 triliun. Nah, sehingga masyarakat itu bisa membeli sahamnya Semen Indonesia lewat Bursa Efek Indonesia. Itu namanya listing di bursa. Jadi Semen Indonesia listing di bursa untuk membiayai ekspansi bisnisnya. Seperti itu. Dan kita membeli. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita beli saham itu bukan beli barang gaib, tapi kita beli perusahaannya. Ya. Jadi ini mungkin untuk meluruskan beberapa pandangan yang mungkin masih perlu diluruskan, bahwa beli saham itu bukan barang gaib. Ada fatwanya. DSN nomor MUI nomor 882 dan nomor 135 yang terakhir tentang perdagangan saham syariah di Indonesia. Sudah ada fatwanya. Yang kita beli juga real. Apa yang kita beli? Perusahaan. Tapi kan online Pak, enggak ketok. Iya, online itu hanya metodenya saja. Metode membeli menjualnya dan menyimpannya. Disimpan secara online. Siapa yang ngawasi? OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dana Anda, saham-saham Anda itu akan disimpan. Direcord oleh disimpan dalam KTP Anda tadi itu, dalam SID Anda. Nah, itu Anda akan bisa mengupdate juga secara online terkait dengan saham-saham Anda. Anda punya sahamnya apa saja. Itu diawasi pemerintah. Jadi tidak mungkin tahu-tahu saham Anda raib hilang, tidak mungkin. Ya. Karena
andai kata misalkan, Pak, saya belinya di Sinarmas, Pak, nah, atau di Mandiri Sekuritas. Lalu kemudian Mandiri bangkrut. Saham saya gimana? Oh, aman. Karena apa? Karena saham itu disimpan di sebuah rekening yang atas nama panjenengan sendiri. Dan itu diawasi oleh pemerintah melalui OJK. Jadi aman. Ya. Dan kita memiliki perusahaannya. Kita membeli sahamnya Semen Indonesia. Semen Indonesia mau RUPS ini. Kalau nggak salah Selasa depan itu kalau nggak salah akan RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Biasanya di RUPS itu diumumkan berapa keuntungan perusahaan, berapa mau bagi dividen dan segala macam seperti itu. Nah, itu menarik disimak. Itu. Sehingga kita bisa dapat passive income dari saham itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beli saham itu kita membeli perusahaannya. Apa buktinya kita memiliki perusahaan itu? Buktinya adalah kalau dia bagi dividen itu bagi-bagi keuntungan. Itu kita dapat dividennya, langsung ditransfer ke rekening. Nah, itu berarti kita memiliki. Apa buktinya kita memiliki handphone kita? Ya kita bisa mendapatkan manfaat dari handphone kita. Untuk nelpon, untuk SMS, untuk WA, untuk ngajar, dan segala macam. Itu namanya kita memiliki handphone. Apa bukti kita memiliki sahamnya Telkom? Ya kita bisa mendapatkan manfaat dari Telkom itu. Yaitu apa? Ya kalau Telkom bagi-bagi keuntungan, kita dapat keuntungan itu. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Nah ini saham tadi sudah saya singgung banyak bahwa itu kepemilikan. Kalau dulu bentuknya kertas Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang sudah elektronik semuanya. Ya, seperti itu. Kepemilikan dan sebuah perusahaan. Oke. Nah ini strukturnya seperti ini, diawasi OJK, ada bursa namanya IDX Indonesian Stock Exchange, kemudian KSEI Custodian Central Bank Indonesia. Itu yang nantinya KSEI itulah lembaga yang di bawah OJK yang nanti akan mengawasi saham-saham Anda. Seperti itu, disimpan di situ nanti saham-saham Anda. Orang se-Indonesia simpan di situ semua. Ya. Oke. Manfaat berinvestasi, ya ini benefitnya Anda bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain, ya. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah naiknya harga saham. Katakanlah seperti Antam hari ini naik 10% seperti itu. Ini Anda bisa dapat keuntungan dari situ. Dari harga beli dan selisih harga beli dan harga jual. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan dividen dari corporate action, ya, pembagian keuntungan perusahaan seperti itu. Dan Anda juga bisa ikut punya suara di dalam RUPS seperti itu. Nah, waktu BRI Syariah mau merger dengan Mandiri Syariah dan BNI Syariah, sehingga sekarang jadi Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, insya Allah. Itu mahasiswa saya WA saya, Pak, ini benar tak Pak? Saya di email oleh BRI Syariah bahwa saya bisa ikut RUPS. Jadi mahasiswa saya itu beli saham BRI Syariah. Harganya waktu itu sekitar 1.200 rupiah per lembar saham. Dia beli satu lot, kalau nggak 2 lot. Satu lotnya berarti cuma 120.000 rupiah. Dia beli 2 lot mungkin 240.000 seperti itu. Dia kaget. Cuman investasi 240.000 rupiah kok sudah diundang rapat umum pemegang saham. Dia kaget. Ya, tapi ya benar memang. Kita bisa ikut RUPS, bisa ikut voting dan segala macam seperti itu. Itulah saya bilang sama anak-anak bahwa ya itu berarti saya tidak bujuk kan, berarti kamu beli saham itu ya memang kamu diakui sebagai pemegang saham, buktinya kamu diundang oleh BRI Syariah seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu beli saham apa ya enaknya kan gitu kan, banyak emitennya. Emiten itu perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Nah, itu banyak banget gitu loh emitennya. Bahkan nambah terus. Ini aja sudah beberapa nambah terus seperti ada beberapa BUMN yang nantinya juga ditunggu untuk IPO-nya. IPO itu initial public offering. Jadi di mana dia melantai di bursa, bisa kita dibeli oleh masyarakat seperti itu. Go public namanya. Nah, go public itu bisa dibeli masyarakat. Yaitu Mitratel. Mitratel itu anak perusahaan Telkom ya. Mitratel itu dia yang nangani tower-towernya Telkom seperti itu. Ya, jadi akan jadi perusahaan besar itu. Ya, nanti beberapa anak perusahaan BUMN lainnya akan listing di bursa. Ya, kita tunggu saja. Menarik itu untuk diikuti. Ya, yuk nabung saham syariah biar berkahan gitu ya. Jadi kita cari keberkahan. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah.
Ya, ini landasan fatwanya nomor 80 dan nomor 1. Ya. Gimana caranya milih saham syariah? Nanti akan saya tunjukkan lewat indeks namanya indeks JII, Jakarta Islamic Index. Ya, nanti saya sharekan ini JII yang mungkin bisa dilihat di screen, tapi nanti akan saya tunjukkan, gampang sekali kalau kita mau lihat kok sebetulnya. Ya, oke. Apa saja sih saham-saham yang yang menjadi saham syariah itu? Ini ada 30 saham syariah terbaik di Indonesia. Ada 400 lebih saham syariah, tapi nggak mungkin kalau kita mengamati 400 saham syariah itu. Iso ngeluh. Makanya amati 30 saham syariah yang terbaik aja lah. Sudah itu aja, amati itu. Ya. Oke. Dan saham syariah jumlahnya meningkat signifikan, nilai transaksi juga meningkat signifikan. Ya, pertumbuhannya juga cukup lumayan seperti itu. Makanya akhirnya ya saya mencoba untuk menginisiasi kenapa tidak untuk wakaf saham syariah juga kan seperti itu. Kan ini kan toh sama kan. Ini juga instrumen investasi. Dan wakaf produktif itu kan juga dimasukkan untuk diinvestasikan seperti itu. Nah, kalau dengan dimasukkan saham kan juga ini merupakan suatu langkah produktif juga seperti itu. Nah, cuman kan kita harus bicara tentang mitigasi risiko dan lain-lain. Oke, ya jadi mekanismenya enggak usah terlalu beribet. Intinya adalah Anda buka rekening, Anda bisa transaksi, Anda disimpan saham Anda diawasi oleh OJK seperti itu. Oke, ya jam perdagangan mestinya sampai jam 4 sore, jam 9 sampai jam 4 sore, tapi karena COVID ini kebijakan bursa berubah selama setahun terakhir ini sampai jam 3 sore. Ya, jam bukanya. Baik. Ini adalah apps yang bisa nantinya digunakan untuk kita latihan ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, mau latihan bareng monggo seperti itu. Nanti dengan adanya pakai apps ini, apps latihan dulu. Nanti Anda akan dikasih modal virtual ya 100 juta. Tapi Anda nanti bisa latihan dengan real market price, artinya bahwa harganya harga real. Jadi harganya bukan harga virtual, tapi harga real, tapi dananya virtual. Anda tes dulu kemampuan Anda, bisa profit nggak? Seperti itu. Jadi ngetes kemampuan dulu, latihan dulu sampai lanyah sih, lagi kemudian baru investasi seperti itu. Ya, intinya jurusnya itu gampang kok. Ya, jadi jangan ribet-ribet kalau mau invest atau trading saham itu. Intinya beli murah, jualnya mahal. Saya sebut trading kenapa? Karena itu jual beli sebetulnya. Jadi beli murah, jualnya mahal. Dan wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga kalau kita jual beli ya itu sebetulnya cara berbisnisnya para nabi, para wali itu ya jual beli kan seperti itu. Jadi mari kita pelajari bisnisnya para nabi seperti itu. Yang mulai dari zaman Rasul sampai sekarang ya jual beli itu ya 9 pintu rezeki itu dari perdagangan. Dari perdagangan itu ya jual beli seperti itu. Sehingga kita kalau mau trading saham ya rumusnya gampang, beli murah jualnya mahal. Kan simple. Masalahnya adalah kapan murah dan kapan mahal. Seperti itu. Tapi tetap simple kok. Jadi no problem ya. Kita bikin permudah aja lah. Ya, seperti Anda jual beli di pasar itu kan gampang. Kapan Anda kan ilmunya ilmu titen sebetulnya seperti itu ya. Saya dapat suatu istilahnya itu apa ya? Vocabulary atau dapat suatu statement, suatu kalimat atau kata yang cukup menarik untuk disampaikan, dan ini Jawa banget seperti itu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu saham, ilmu niteni seperti itu. Sama seperti kita mancing. Jenengan mancing kan niteni. Kapan sih iwak iku akeh ngumpul nang sebelah ndi? Jenengan katakanlah yang di Ponorogo mungkin suka suka mancing di Telogo Ngebel kan seperti itu. Nah, di Telogo Ngebel itu kan jenengan kalau sudah terbiasa sering mancing di sana kan akhirnya niteni. Oh, jam sakmen aku mancingnya saiki. Mungkin awal-awal jenengan harus seharian di Ngebel. Soalnya belum pernah mancing nang Ngebel iku nang sebelah ndi sing iwake jam piro. Sehingga mungkin harus dipantengin terus seminggu, mungkin mau tiap hari mancing seperti itu. Tapi lama-lama kan iso titen. Oh, sakjane ngono nang Ngebel iku mancingnya gak usah bendino, enak jam 12 awan ae mari duhur. Lagi budal. Nah, sebelah kene lho, ngisore wit asem iki lho. Seperti itu. Nang kene, iki biasanya iwak-iwak ngumpul nang kene. Ilmu titen Bapak Ibu sekalian. Sehingga
Wes gampangane ilmu titen seperti itu. Kan enak kalau kita ngomong ilmu titen. Ya, cara niteninya bagaimana? Ya belajar dulu kita niteni sama, karena nanti titennya beda-beda tiap orang. Saya dengan panjenengan bisa-bisa beda, masing-masing beda semuanya. Karena tergantung rezekinya masing-masing kan gitu. Kita punya bawaan rezeki masing-masing. Sehingga Allah kasih ilmu titen yang berbeda kan seperti itu. Intinya kita niatkan saja bahwa kita niatnya investasi itu tidak untuk semata-mata menambah aset atau menambah income, tidak, tapi ya kita ingin nambah sedekah kan gitu. Ingin nambah sedekah dalam bentuk zakat. Kalau profit kita banyak, zakat kita pasti naik kan gitu. Kalau profit kita banyak, ya wakaf kita pasti akan naik juga. Ya tujuannya di situ sebetulnya. Gitu. Kan minggu kemarin sudah disampaikan Mbak Sohrul ya, bahwa apa namanya perencanaan keuangan itu tujuannya tentunya bukan semata-mata menambah income dan aset, tapi gimana sedekah kita sudah nambah belum? Income kita naik, mestinya kudune zakatnya nambah, wakafnya juga nambah kan gitu. Itu ya, jadi ilmu titen ya. Dan itu diperintahkan oleh Allah untuk biar kita bisa titen itu ya kita harus cek dulu ya, tabayun. Al-Hujurat ayat 6 kan gitu ya. Jadi kita mesti tabayun, ngecek dulu cek informasi sana itu, masuk ke kelompok-kelompok apa namanya komunitas saham dan segala macam, sehingga kita bisa saling bertukar informasi, cek. Bener nggak Antam tuh mau naik? Oh bener nggak apa namanya kemarin ini ada saham bank konvensional yang bagi dividen 3%, Bank Mandiri ya. Lumayan apa namanya dapat 3%, tapi bank konvensional. Ya kalau yang syariah tentunya ya harus nahan dulu, ngempet. BRI juga kemarin ketok palu akan bagi dividen juga, BRI konvensional ya. Jadi harus ngempet dulu. Tapi sebentar lagi jangan khawatir. Habis ini ada Semen Indonesia Group RUPS, ada Sido Muncul RUPS. Insya Allah mudah-mudahan bagi dividen. Kemudian Bukit Asam RUPS juga. Bukit Asam ini menarik. Ya, dividennya bisa 12%. Artinya kalau dibandingkan dengan deposito, 2 kali lipatnya deposito kan seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Ya, nanti ini go through aja. Nanti kalau untuk tabayunnya bagaimana, kita kenal 2 analisis, yaitu fundamental dan teknikal. Intinya adalah fundamental itu milih perusahaan yang bagus dia mana. Yang kedua, teknikal itu grafik. Jadi kapan belinya? Kalau wis ketemu, saya mau beli Bukit Asam seperti itu. Kapan belinya? Itu pakai teknikal seperti itu. Ya, intinya gitu. Ya, kalau saya detailkan sekarang nanti kita nggak diskusi nanti ya. Nanti mungkin next pertemuan kita bisa nanti adakan latihan bareng seperti itu. Oke. Nah, yang gampang itu adalah ya kita belajar teknikal aja. Ya, kenapa? Karena cepat, mudah dan bisa ikut arus pasar. Intinya kan perusahaan yang bagus itu pasti tercermin dari harga sahamnya kan gitu. Ya kan? Nah, kalau harga perusahaannya bagus ya sahamnya itu naik terus kan seperti itu. Ya, itu paling gampangnya seperti itu. Tapi ya tentunya harus tetap ada analisa fundamental. Tapi kita belajar teknikal dulu nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Unilever ya, kita kan tujuannya kan beli murah jual mahal. Kapan dia murah, kapan mahal? Ya sudah seperti itu. Saat di bawah dia murah, saat di atas dia mahal. Ya udah kita beli di bawah, kita jual di atas. Seperti itu aja, ini grafiknya. Seperti itu. Nah, ini sahamnya Telkom ya, itu murah mahal. Ya, saat di bawah ya kita beli seperti itu. Itu aja sebetulnya. Ya sudah kita beli ya sudah beli, tapi jangan nggak usah dipantengin tiap hari. Kan niat kita nabung, beli. Naik ya kita ambil untung, kita jual dulu. Kalau malah lupa, kalau misalkan habis beli terus turun gimana? Ya sama seperti saya tanya. Kalau Anda beli emas lalu kemudian besok dia turun, sebulan dia turun, apakah Anda jual emasnya? Ya kan enggak kan? Ya, disimpan kan? Ya sudah disimpan aja. Wong saham itu bisa bagi dividen kok. Nah, wong emas aja bisa Anda simpan, kenapa saham nggak ada simpan? Apalagi Telkom senangannya bagi dividen kan gitu. Setahun bisa 2 kali bagi dividen. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau turun ya diemin aja sudah. Nanti kalau ada uang lagi malah beli lagi kulaan murah. Seperti itu. Ya, Anda seperti beli emas harga emas turun, apa yang Anda lakukan? Ya beli lagi lah kan seperti itu. Ya. Nah, sama ini sahamnya Astra ya. Astra ini cukup menarik ya. Kadang dia masuk ke saham syariah, kadang dia keluar kan gitu. Tergantung tingkat utangnya. Kalau utangnya udah kegedean, biasanya dia keluar dari saham syariah. Nggak masuk dalam listnya saham syariah. Tapi saya percaya bahwa in the long term Astra ini
bisa masuk saham syariah. Karena produk yang syariah, jual beli mobil kan tidak ada masalah itu. Kecuali sahamnya rokok itu angel masuk saham syariah kan. Karena dari produknya aja dia udah apa ya istilahnya makruh ya seperti itu. Bahkan kalau terlalu berlebihan jadi haram kan seperti itu untuk rokok. Sahamnya apa namanya perusahaan-perusahaan bir seperti itu tidak mungkin masuk saham syariah. Saham bank konvensional itu tidak mungkin masuk saham syariah seperti itu. Jadi kalau mau beli saham bank syariah ya beli atau BRIS, BRI Syariah. Oke, nah ini nanti akan saya ajari bagaimana cara kita punya indikator namanya yang di bawah itu namanya indikator stokastik itu untuk menunjukkan kapan dia murah, kapan dia mahal. Nanti kita belajar. Ya, kalian intinya adalah beli murah seperti itu. Ya, bagaimana kalau setelah beli lalu harga anjlok banyak? Seperti saat pandemi kan ambiar gitu. Ya beli kulaan banyak lah kan seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi. Seperti sama saat ini kan emas lagi turun nih. Dan saatnya kulaan gitu. Lalu apakah Anda jual emas yang apa namanya harganya mahal? Ya kan? Bila kiranya seperti itu. Oke. Ya, hingga nanti akan ada namanya metode yaitu dengan membeli lebih banyak saat ya. Metode ini adalah beli saham misalkan model beli dan harga naik jual syukuri harga turun beli lebih banyak seperti itu. Ya, ini nanti Anda bisa melihat kalau Anda punya akun saham, Anda bisa juga memantau secara online Anda punya saham apa, sudah berapa keuntungannya dan jangan seperti itu. Anda dapat laporan keuangan juga, client statement, Anda bisa melihat nantinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sudah punya saham apa aja sekarang secara online bisa. Ya, termasuk di email juga nanti bisa. Ya. Dan oke, intinya adalah jurus trading itu adalah optimis dan syukur, ya, bersyukur sama Allah. Kita diperjalankan untuk bisa investasi, bisa beli saham, bisa dapat profit berapapun disyukuri seperti itu. Dan selalu optimis ya Bapak Ibu sekalian. Karena bukan sebuah kebetulan Allah itu memperjalankan kita untuk ketemu saat ini, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol tentang saham, kita bisa investasi. Insya Allah ini ada suatu kesempatan. Ya insya Allah ya sudah Allah yang mengatur demikian rupa. Seperti itu. Bagaimana dengan wakaf saham dan reksadana? Ya. Jadi intinya adalah ini nilai kapitalisasi saham syariah tadi meningkat terus tiap tahunnya sehingga membuka kesempatan untuk berwakaf atau saham atau reksadana ya. Coba kita lihat ini sahamnya BRIS, BRI Syariah ya. Kita lihat di sini itu di tampilan itu di tanggal 17 Juli ya. 17 Juli 2020. Ya 17 Juli 2020 itu harganya Rp488 Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian sekitar beberapa minggu yang lalu harganya 2.940. Berarti dalam 1 tahun terakhir dia naiknya 1000%. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada yang berwakaf saham BRI Syariah dalam setahun itu sudah untung 10 kali lipat seperti itu. Ya, 1000% itu berarti otomatis banyak banget ya kan 1000% ya 10 kali lipat. Ya seperti itu. Sahamnya Antam juga sama. Tanggal 3 Agustus 2020 harganya 700 ya. Dan beberapa minggu yang lalu harganya sudah 2.840. Naik sekitar 373%. Seperti itu ya. Ini saya andai kata misalkan ada yang wakaf saham Antam, saham BRIS ini keuntungannya andai kata itu diambil dulu keuntungannya bisa untuk disumbangkan untuk wakaf alai. Seperti itu ya. Baik. Dan ini kalau mau reksadana ini juga bisa, ada beberapa reksadana yang cukup bagus di sini ya. Reksadana itu adalah sama seperti kita investasi saham, cuman kita nitip seperti itu. Nitip di namanya manajer investasi. Ini bisa kita beli ya, artinya bahwa dalam dalam 5 tahun terakhir ada beberapa cukup bagus dengan untungnya juga lumayan, profitnya
142% dan segala macam. Adalah ini bisa dipakai untuk sarana untuk berbagai politik. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian, Mas Mbak sekalian. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Dan oh ya, sebelumnya saya tadi mau menyampaikan tentang ini akun saham seperti ini. Ini salah satu akun di mana kita bisa memantau saham-saham apa aja yang bisa kita pantau di sini. Nah, ini namanya JII tadi saya kan nyampe ada JII, Jakarta Islamic Index. Nah, ini kita bisa membeli saham-saham syariah, 30 saham syariah terbaik di Indonesia dengan membuka ini, diklik aja JII. Ini saya pakai Stockbit. Stockbit itu pakai apps-nya Sinarmas Sekuritas seperti itu. Ya. JII. Ini Jakarta Islamic Index. Jadi ini sudah terupdate terus ya. Terupdate terus tiap ada sahamnya yang keluar dari JII, ada yang masuk baru, itu dia diupdate terus. Jadi saya cukup senang dengan apps ini karena dia update terus. Ada Telkom di sini. Ya, saham Telkom ini saham syariah dan termasuk 30 saham saya terbaik. Unilever, ya, Anda sudah kenal dengan Unilever. Ya, produknya kita pakai sehari-hari. Aneka Tambang, perusahaan emas. Saat ini dia sedang mencoba untuk prospeknya bagus banget Antam ini. Karena apa? Ini kan banyak sekali wacana Elon Musk terutama ya, Tesla itu mengembangkan mobil listrik ya. Dan ini kan sudah mobil listrik masuk Indonesia, Antam ini dia menjual bahan baku baterainya, yaitu nikel. Ya, jadi kalau harga nikelnya naik, Antamnya juga ikut naik. Apalagi sekarang permintaan nikel luar biasa sekali, sehingga saham Antam ini juga menarik untuk disimak. Hari ini saja dia profit itu tadi naiknya 11% harga saham Antam. Ya, ada Indofood, ya, ada Pegas perusahaan gas negara, ada Indofood, ada ICBP, ada yang INDF. Yang terbaru yang ICBP. Yang INDF itu yang listing lebih lama, induknya. ICBP itu anak perusahaannya. Ya. Adaro Energi, ya, dia bicara mohon maaf. Kepencet. Ya, saya mulai lagi. Nah, ini tadi. Nah, oke. Nah, ada PTBA Bukit Asam, ya. Bukit Asam ini tadi yang saya ceritakan. Dividennya cukup gede, kita klik aja Bukit Asam PTBA. Oke, kita bisa lihat dalam laporan keuangannya. Nih, kita lihat laporan keuangan PTBA. Bukit Asam. Kalau saya selalu melihat ini. Ya, yang paling gampang tuh lihat ini. Solvensinya, yaitu tingkat potensi debt to equity ratio rendah sekali, hampir tidak punya utang dia itu. PTBA itu. Kemudian yang penting ini profitabilitasnya. Profitabilitasnya 14,7%, luar biasa. Operating profit marginnya semuanya di atas 10%, luar biasa. Dan menariknya ini dividennya. Dividennya tahun 2020 dia bagi dividen itu 12% dari investasi kita, dari harga sahamnya. Jadi kalau kita beli harga sahamnya berapa, dia kasih dividen itu 12%. Artinya ini sudah 2 kali lipatnya deposito seperti itu. Nah, itu langsung masuk ke rekening kita. Dan payout ratio, dividen payout ratio itu adalah bagian dari laba bersih yang dia bagikan sebagai dividen. Itu 92,7%. Luar biasa sekali. Ya. BBRI kemarin mengumumkan dia akan membagi dividen itu 60% dari laba bersihnya. Itu diberikan menjadi dividen. Nah, ini PTBA ini luar biasa sekali. Ya. Nah, ini tadi. Seperti itu. Yang lain ada Kalbe Farma. Ya, sekarang saham ini kalau saya bilang saham vaksin. Begitu nanti vaksin itu sudah dijual bebas, Kalbe Farma lihat aja. Ya. Kalau kita lihat grafiknya ya Kalbe Farma. Kita lihat grafik sebentar Kalbe Farma. Nah, ini ya dia sudah mulai menggeliat naik karena ya sudah mulai banyak informasi tentang vaksin ya di Indonesia. Seperti itu. Ini saatnya membeli seperti itu. Ini bisa dilihat seperti itu. Oke, ya. Saham-saham yang lain ada Wijaya Karya, ada Java Comfit, ada PP Persero, ada United Tractor, ada Pakuwon Jati, Bapak Ibu sekalian. Nih, Bapak Ibu sekalian, Pakuwon Jati.
termasuk saham syariah dia, ya, dan dia kinerjanya cukup bagus ya. Kalau kita lihat kinerjanya cukup bagus, keuntungannya dia masih bertahan di 2020 ini, dan kita lihat apa namanya solvensinya juga, tingkat utangnya rendah, kemudian profitabilitasnya juga tinggi 11% ya, walaupun dia nggak bagi dividen tapi dia kinerjanya bagus ya, dan lagian dia murah gitu loh. Harganya berapa? Rp565 per lembar. Kalau kita misalkan nih kita mau beli Pakuan, kita butuh modal berapa ya? Seperti itu. Oh, sinyalnya agak terganggu. Mohon maaf, saya buka yang lain aja. Begitu, misalkan saya pakai ini. Oke. Misalkan kita apa tadi beli Pakuan ya. Maaf. Pewon. Nah, ini misalkan seperti itu. Nah, misalnya kita beli Pakuan, kita butuh modal berapa sih? Nah, lihat Bapak bisa lihat. Kalau kita beli Pakuan itu satu lot, itu 100 lembar. Berarti kita cuma butuh modal berapa? 56.500. Kalau kita tambah 2 lot, jadi 113.000. ini bukan dolar loh ya. Ini rupiah loh ya. Jadi apa namanya, uang jajan kita sama harganya saham Pakuan ini masih mahalan uang jajan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita beli di Alfamart tuh seringkali jajan itu nggak kerasa habis 100.000 gitu. Padahal kalau dengan uang 100.000 atau 120.000, kita sudah bisa menjadi pemiliknya Pakuan dengan 200 lembar saham. Seperti itu. Ya, jadi inilah makanya kan tadi saya bilang bahwa apa namanya modalnya itu bukan modal ratusan juta, ini modal puluhan ribu rupiah gitu. Ya, kita cari aja saham-saham yang harganya murah-murah kan seperti itu. Ya, seperti saham Pakuan seperti ini ya. Ya, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi apalagi kita ini ada saham-saham mesti kepencet. Oke. Ya. Nah, ini macam-macam, ini banyak sekali saham-saham, ada 30. Udah amati 30 ini aja lah. Mana yang naik itu kita beli, sudah gitu aja. Simpel-simpel aja. Ya. Oke. Ya, paling murah Pakuan tadi. Oh, ada Barito Pasifik. Barito Pasifik juga di bawah 1.000, cuma 94.000 kali 100 saja kan gitu. Ada yang mahal juga tapi United Tractor. Ya, United itu apa namanya 21.900, tapi kinerjanya luar biasa. Ya, kinerjanya luar biasa. Dan ini kalau kita lihat chartnya atau grafiknya selama setahun terakhir, ya dia naik seperti itu. Ya, kalau kita lihat 3 tahun terakhir mungkin dia masih turun, tapi kalau setahun terakhir dia naik. United Tractor. Ya, seperti itu. Kinerjanya luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Dan dia bagi dividen lumayan besar juga. Dividennya sekitar 4,5% tiap tahun. Dan sudah dipotong pajak ya. Nantinya akan net akan kita terima. Yang mau bagi dividen lagi yaitu insya Allah nanti SMGR Semen Indonesia, kemudian ada apa namanya, ada PTBA ya, tadi itu sudah saya sampaikan sampai 12% ya bagi dividen seperti itu. Nah, dengan adanya kesempatan seperti ini, contoh misalkan ini ya, misalkan ini adalah mitra keluarga juga perusahaan rumah sakit seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini. Ya, saya suka ngecek yang ini Bapak Ibu sekalian. Saya ngecek yang ini, IDX HIDIF 20, yaitu 20 saham-saham di Indonesia yang senengannya bagi dividen dan dividennya besar. Ini, ya, cuman jelas apa namanya BRI enggak. Karena bank konvensional, BCA juga enggak, seperti itu ya. Bank Mandiri juga enggak. Ada HM Sampurna enggak, karena itu apa namanya enggak masuk saham syariah. Tapi yang lainnya masuk saham syariah. TOWR enggak masuk biasa syariah. Tapi ini yang lainnya bisa masuk, kita beli. Seperti itu. Katakanlah ini Indofood, kita sudah kenal produk-produknya. Indofood ini dia bagi dividen itu cukup gede, lumayan lah, paling enggak itu profitabilitasnya gede. Dan dia bagi dividen 4,1%, itu lumayan gede, ya. Dan dia rutin bagi dividen Indofood ini. Kalau kita lihat tiap tahun dia sudah bagi dividen. Mulai tahun berapa dia bagi dividen? 2020, 2019, 2018 selalu bagi dividen. 2018-nya 2 kali dia bagi dividen. Dan seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Indofood kita sudah tahu produknya, kan seperti itu. Unilever juga sama, seperti itu. Sama Unilever. Dia juga senangannya bagi dividen. Ya, profitabilitasnya juga tingkat keuntungannya gede dia, dan dia juga senang juga bagi dividen. Ya, seperti itu.
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lagi terkait dengan apa yang bisa kita ini mau ditanyakan seperti itu. Tapi intinya adalah dengan kita membeli saham-saham ini kita bisa mendapatkan passive income ya. Passive income yang berupa dividen. Andai kita tahan terus kita tabung terus, makanya kan saya berani menginisiasi adanya wakaf saham syariah. Itu karena apa namanya? Saya sangat berharap sekali nantinya saham-saham itu ditabung seperti itu ya, kemudian kita bisa mendapatkan dividennya tiap tahun seperti itu ya. Ya kita intinya kalau nabung ya otomatis modenya adalah paradigmanya adalah jangka panjang, kita tabung beli tabung seperti itu. Nanti bagi dividen, dari dividen itulah yang nantinya bisa kita berikan kepada mauquf alai untuk kita sumbangkan, karena kan prinsipnya wakaf ini kan keuntungannya disumbangkan. Tapi kalau keuntungannya udah gede, udah profit seperti itu, seperti katakanlah Antam hari ini profitnya 10%, 11% seperti itu ya, kita jual dulu hari ini nggak masalah, profitnya kita sumbangkan hari ini nggak ada masalah. Itu bisa juga seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita buka sesi pertanyaan dan diskusi, ngobrol-ngobrol bareng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang Dutuko atas penjelasannya. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, Pak dosen, saya mau tanya gini, saya bayangkan gini ya. Jadi ke alur berpikir saya mau diluruskan nanti. Ketika kita bicara misalnya Telkom katakanlah lembar sahamnya itu apakah tidak terbatas ataukah jumlahnya terbatas, misalnya 1000 lembar seumpama ya. 1000 lembar ini ketika saya mau beli apakah setiap saat itu ada ataukah nunggu pemilik dari 1000 lembar itu jual dulu gitu loh. Artinya ketika mau beli apakah setiap saat ada gitu. Kalau misalnya setiap saat ada berarti kan jumlah lembarnya itu saya menilainya tidak terbatas gitu. Terus ketika kita mau jual nantinya, itu apakah juga langsung ada yang beli ataukah nunggu ada yang mau beli dulu baru kita bisa dapat uang yang kita dari penjualan saham kita gitu. Sementara itu dulu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nusio, Pak Sinten, Karjono, Pak. Pak Karjono, Jadi jumlah lembar saham itu yang apa namanya, yang bisa dibeli oleh masyarakat jumlahnya bisa sampai ratusan juta lembar, Pak. Jadi apa namanya, artinya bahwa selama kita masih membeli dalam total jumlah saham beredar yang jadi kita beli, insya Allah masih bisa seperti itu. Jadi kalau kita membeli, apakah kita bisa memberi 1000 lot gitu, 1000 lot berarti kan 100.000 lembar kan seperti itu ya. Itu masih bisa seperti itu. Dan apakah ada yang jual? Ada seperti itu. Asalkan kita membelinya itu di harga yang memang sudah tertera di market seperti itu. Contoh saya share sedikit lagi nih, biar Anda bisa punya bayangan. Jadi misalkan maaf. Seperti ini ya, jangan seperti ini. Saham Telkom, tadi kan yang dikatakan saham Telkom ya. Nah, saham Telkom ini apa namanya? Kapan kita bisa membeli dan apa namanya ini? Nah ini, oke, baik. IPO shares itu yang di bawah ya, itu adalah jumlah lembar saham yang apa namanya? Yang dijual 1.170.000 lembar saham itu tahun 1995 ya, senilai apa namanya 2,4 triliun seperti itu yang Telkom jual ke masyarakat dengan total sahamnya waktu itu 1.170.000 lembar waktu itu tahun 95. Tentunya saat ini juga sudah nambah lagi. Dan kalau kita andai kata misalnya mau beli Telkom, gimana caranya? Ya kita tinggal beli saja seperti ini misalkan ya. Oh ini tadi apa namanya agak ada problem di sini, maaf, pakai ini saja. Nah ini misalnya seperti ini. Nah itu ada order book di bawah. Ada ini misalkan sahamnya kita ganti yang Telkom saja misalkan. Nah, saham Telkom. Nah ini seperti ini. Nah
itu ada bid ask ya. Jadi kalau kita membeli di harga ask yang paling atas sendiri, itu adalah antrian yang paling atas. Sehingga kalau kita membeli di harga 3490 itu pasti masuk. Asalkan selama kita membeli sesuai dengan jumlah saham yang beredar. Artinya kita saham yang beredar di Telkom kita beli semuanya. Ya itu bisa aja. Tapi itu dibutuhkan dana sampai triliunan kalau kita membeli semua saham Telkom yang beredar seperti itu. Sehingga selama kita masih menggunakan dana-dana di bawah dana itu, insya Allah masih bisa terbeli, Pak. Asalkan beli tadi itu 3490 langsung beli. Nanti kalau kita jual ya jualnya langsung di 3480 itu langsung terjual. Seperti itu. Jadi tidak perlu harus khawatir ya. Wah nanti ada yang beli nggak? Pasti ada yang beli. Karena di sini aja kita lihat ya di harga 3490 itu ada yang sudah ngantri. Itu sebesar berapa? 56.000 lot. Antrian. Yang jual berapa? 1.563 lot. Seperti itu. Selama kita membeli dan menjual sesuai dengan antrian tadi itu, sudah pasti ada yang membeli, Bapak. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat pantau juga berapa antriannya, yang paling banyak di mana kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari screen ini seperti itu. Nah, sepertinya saham-saham saham Telkom ini banyak yang sudah antri beli seperti itu ya. Jadi, saya kira itu. Ya, jadi selama kita membelinya di harga yang sudah di harga asnya, harga 3490, kita jual di harga bidnya, insya Allah kita langsung bisa mendapatkan harga. Sesuai dengan berapa yang siap untuk membeli saham-saham kita. Jadi bukan unlimited ya, tapi tetap ada ininya, tetap ada antriannya seperti itu. Artinya misalkan saat antrian di harga itu kita sudah terbeli semua, nanti harganya pasti akan naik ya, seperti itu. Nah, saat harga naik nanti kita nanti bisa lagi beli dengan harga yang baru lagi seperti itu. Seperti itu, Pak. Yeah. Oh iya. Bapak, ketika nanti upamanya nih kami langsung action ya, upamanya hari Senin besok, misalnya kita datang ke perusahaan sekuritas, itu kita niatnya dari rumah, saya mau beli sahamnya Telkom misalnya kan gitu ya. Ya. Itu nanti persiapan yang mesti saya bawa itu apa selain uang maksudnya gitu. Jadi dokumen-dokumen yang disiapkan dan ketika di sana itu apakah cukup ngomong saya mau beli sahamnya Telkom, saya punya uang 1 juta misalnya gitu. Apakah seperti itu atau seperti apa, Pak? Iya, cukup online, Pak. Jadi sekarang ini daftarnya online. Jadi kalau karena ya itu fasilitasnya ya. Jadi tidak perlu datang ke sana. Cukup online aja. Anda ini yang biasanya yang kerjasama dengan ini kan Mandiri Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas itu online. Jadi cuman dibutuhkan KTP, Anda siapkan KTP, Anda siapkan NPWP, kemudian karena ini pakai Mandiri Sekuritas, maka Anda nanti diminta nomor rekening Bank Mandiri, ya seperti itu. Ini kalau contoh saja di Mandiri Sekuritas. Tapi kalau di perusahaan lain seperti saya juga punya di Sinarmas, saya punya di tadi Ajaib, saya punya di iPod juga Indo Premier, itu sama seperti prinsipnya sama. Saya tidak pernah datang ke Mandiri Sekuritas, saya tidak pernah datang ke Indo Premier, saya tidak pernah datang ke Sinarmas. Saya cuma online semuanya. Dan saya cuma bondo nanti scan KTP, saya foto KTP, seperti itu aja. Foto NPWP, kayak gitu aja, Pak. Jadi tidak perlu datang, sekarang online semuanya. Itu, Pak Karjono. Oh, iya. Rekening diminta itu kepentingannya itu apa itu, Pak? Untuk nantinya Anda narik saham Anda. Jadi misalnya seperti ini, Anda udah untung, seperti itu ya. Nanti kan dijual sahamnya kan seperti itu. Kan ada dapat keuntungan. Katakanlah keuntungan 100.000 seperti itu. Anda mau narik 100.000 itu atau 1 juta keuntungannya. Ya, nariknya itu masuk ke rekening Anda seperti itu. Makanya Anda diminta rekening. Seperti itu. Nah, nanti rekening itu untuk nampung. Jadi misalnya gini, enggak bisa nanti ada orang lain narik dana itu masuk ke rekeningnya dia, enggak bisa. Gitu. Jadi harus ke rekeningnya Anda seperti itu. Itu sudah keamanan yang SOP keamanan yang harus dimiliki oleh perusahaan sekuritas dan itu diawasi oleh OJK. Jadi makanya Anda nanti diminta jadi gini, misalnya Pak Karjono mau daftar di Mandiri Sekuritas, nanti kita beri linknya, Anda daftar secara online seperti itu. Nah, kemudian nanti akan diminta foto KTP, foto NPWP, kemudian nomor rekening Bank Mandiri dan segala macam seperti itu. Nanti akan diproses beberapa hari untuk Pak Karjono dibuatkan namanya SID, Single ID Investor, seperti itu.
KTP-nya tadi itu. Nah, begitu SID udah jadi, nanti panjenengan akan dibuatkan namanya RDN, rekening dana nasabah, untuk nantinya menyimpan saham-saham jenengan. Kalau mau tradingnya lewat Mandiri Sekuritas seperti itu. Nah, nantinya setelah itu jadi, tinggal transfer aja. Nah, nanti nariknya dana juga sama, nariknya dana juga nanti ke rekening yang sudah tertera di situ. Jadi tidak mungkin akan orang lain kemudian tahu password Anda, kemudian narik dana Anda, kemudian ke rekeningnya dia, nggak mungkin. Pasti sesuai dengan yang tertera di situ. Itu Pak. Itu berarti nanti transfernya kita ketika beli ya di rekening sekuritas tadi Pak ya, yang dibuatkan rekening akun. Iya, kita deposit dana dulu. Misalkan Anda deposit dana 2 juta atau 5 juta atau 1 juta atau 500.000, 300.000, monggo saja. Seperti itu, Anda deposit di sana, kemudian ya terus jual beli. Jadi harus deposit dulu. Jadi depositnya ya kalau bisa agak dilebih dikit, karena biar nanti nggak mau beli Telkom transfer dulu, mau beli Indosat transfer dulu, nggak gitu. Deposit aja 1 juta seperti itu. Nanti dengan uang 1 juta itu nanti Anda bisa bisa trading seperti itu, bisa investasi, mau beli ini, mau jual itu, sudah tersedia dana yang memang sudah Anda siapkan untuk investasi saham seperti itu. Dan ini dana ini harus dana yang nganggur ya Pak ya, seperti itu, karena untuk investasi. Jadi jangan sampai dananya untuk nanti anak masuk kuliah atau gimana dipakai dulu karena mungkin masih lama atau gimana. Jangan. Jadi ini harus dana yang nganggur seperti itu. Jangan Wah, ini cari dana nganggur ini susah ini Pak. ya memang seperti itu Pak. Jadi saya kalau mendampingi teman-teman untuk investasi saham tuh, persyaratan saya pertama yaitu tadi, Anda harus gunakan dana yang nganggur. Artinya dana yang memang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terserah mau berapa, 100.000 ya boleh, 500.000 ya boleh, seperti itu. Jangan pakai dana yang kepake dalam jangka waktu pendek seperti itu. Ya sama seperti ada sekuritas yang bekerja sama dengan bank syariah, ada yang kerjasamanya dengan bank syariah sekuritasnya. Ya. Jadi masing-masing sekuritas itu sekarang sudah punya platform syariah Pak. Cuman platform syariah memang belum begitu interaktif ya. Artinya bahwa saya lebih suka masih pakai platform yang konvensional. Loh, kenapa nggak yang pakai yang syariah? Karena memang nggak ada bedanya sebetulnya. Ada gini, bedanya cuma gini Pak, platform apps yang syariah dengan apps yang konvensional itu bedanya gini. Kalau apps yang syariah itu hanya tertampilkan saham-saham yang syariah. Seperti itu. Sehingga saya walaupun pakai apps yang konvensional, jadi saya pakai apps yang Sinarmas ya, saya pakai Sinarmas Sekuritas. Selama saya belinya adalah saham-saham syariah, ya saya insya Allah masih termasuk trading investasi saham syariah. Selama saya tidak beli saham yang konvensional ya, kan seperti itu. Dan yang lagi, selama saya belinya pakai uang yang tersedia, nggak pakai utang, ya insya Allah masih masuk dalam kategori syariah seperti itu. Itu aja bedanya sebetulnya. Karena kalau pakai syariah itu memang lebih aman, karena kan saham-saham yang tidak syariah nggak mungkin ada di situ. Yang tampil hanya saham-saham syariah. Dan yang kedua, Anda nggak akan dikasih fasilitas utang. Itu aja. Tapi selama kita bisa menjaga istiqomah kita bahwa kita belinya selalu saham syariah dan kita belinya ya sesuai dengan uang yang kita miliki, tidak pakai utang, ya insya Allah itu sudah syariah. Itu contohnya apa Pak? Perusahaan apa Pak yang sekuritas yang khusus syariah itu? Mandiri Sekuritas ada yang syariah juga, iPod ada yang syariah juga, seperti itu. Banyak Pak sekarang perusahaan-perusahaan itu yang sudah punya platform syariah. Cuma ya tadi itu tidak begitu berkembang karena memang nggak ada bedanya seperti itu. Artinya kita bisa menggunakan platform yang konvensional dengan cara yang syariah itu bisa. Seperti itu. Wong kita nggak ada bunga kok juga di situ. Istilahnya kan di platform yang konvensional pun saya katakanlah naruh dana 1 juta misalkan di Sinarmas tadi itu. Ya selama saya nggak apa-apain ya dana saya tetap aja nggak akan nambah gitu. Tapi kalau saya pakai berdagang ya baru bisa nambah kan seperti itu. Dan tidak ada bunga Pak. Memang trade investasi saham nggak ada bunga. Uang kita bisa naik nambah itu karena jual beli, bukan karena bunga seperti itu. Dividen pun juga bukan bunga itu. Dividen itu adalah perusahaan bagi keuntungan ke kita. Dan itu nggak mesti. Tapi memang ada yang rutin, ada juga yang nggak rutin seperti itu. Makanya saya selalu milih saham-saham yang rutin bagi dividen.
Dan itu naik turun. Artinya nggak mesti bahwa kalau bunga itu kan begini. Perusahaannya rugi, kita minta bunga. Nah, itu berarti otomatis kita riba. Seperti itu. Tapi kalau perusahaannya sedang rugi, ya dia nggak bagi dividen, ya itu fair. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau investasi saham itu, kalau saya lihat itu cukup fair. Dan insya Allah syariah, karena fatwa juga sudah ada. Seperti itu, Pak Kartono. Oke, Pak. Oke. Monggo, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya. Bu Retno mau meletakkan dananya di saham, Bu Retno? Ya, mau nanya aja sebentar ini. Monggo, Monggo, monggo. Bu. Matur suwun. Ini Pak Bambang, saya pernah dengar namanya trading ini udah lama, tapi yang masuk ke otak saya ini negatif gitu loh. Jadi ada yang bilang ini pertama haram, dan yang kedua yang saya tahu dari orang-orang dekat saya, kok nggak ada yang laba ya, semuanya ruginya besar-besaran, ratusan juta, bahkan ada yang pernah dengar saya sampai rumah aja hilang. Itu kira-kira apa ini benar? Dan apa ini logika gitu, logis begitu? Pak, mohon dijelaskan. Saya kok berbeda dengan yang saya dengar di sini begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Retno. Saya sudah menunggu pertanyaannya, Bu. Ya. Ya, apa namanya? Memang ini yang perlu diluruskan bahwa trading itu memang konotasi di masyarakat masih negatif. Karena saat ini jumbuh itu bercampur ya antara trading yang ada barangnya dengan trading yang tidak ada barangnya. Seperti itu. Yang sering berkembang di masyarakat dan membuat orang rugi. Bahkan sampai jual rumah. Tidak pegang apa-apa, tidak pegang barang. Itu karena mereka yang ditradingkan itu tidak ada barangnya. Contohnya, forex. Seperti itu. Ya, kemudian indeks. Ya. Kemudian trading emas online. Yang hanya angkanya saja. Jadi yang saya trading oil minyak dunia yang dalam dolar per barel itu kan kita nggak punya emasnya, nggak punya minyaknya, nggak punya indeksnya, nggak punya forexnya, sehingga yang kita perdagangkan di situ kita hanya berdagang angkanya saja. Mohon maaf, kita hanya bertaruh angka itu naik atau turun. Misalkan kita forex ya, kita beli pound sterling. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kita memiliki pound sterlingnya? Kan tidak. Ya kan begitu. Ya kan hanya kita bertaruh saja pound sterling akan naik kan seperti itu. Kita beli emas online seperti itu. Emas yang dalam dolar ya Bu ya, dalam online. Atau beli minyak yang dalam dolar, yang komoditas minyak dunia seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah kita memiliki minyaknya? Tidak. Kan tidak gitu. Nah, sehingga kuncinya adalah kalau kita trading yang tidak kita miliki barangnya, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu. Contoh kita beli pound sterling tapi nggak ada pound sterlingnya, ya kita nggak bisa kita pakai untuk beli barang di Inggris yang pakai pound sterling kan seperti itu. Atau kita punya anak yang kuliah di Inggris, kita nggak bisa pakai itu karena kita tidak memiliki pound sterlingnya, kita hanya bertaruh saja dengan uang 100 juta dan segala macam. Ini seperti itu. Misalkan contoh seperti itu. Misalkan ini aja. Mohon maaf, ini bukan promosi. Ini contoh aja. Ini harganya katakanlah 10.000 seperti itu. Nah, misalkan 10.000. Saya tidak promosi, ini tidak ada mereknya kan. Oke. 10.000 misalkan. Kemudian kita beli ini. Bu Retno beli ini dari saya 10.000. Seperti itu. Dan ini saya berikan ke Bu Retno. Nah, Bu Retno punya barang tadi kan 10.000 kan. Nah, saya punya duit 10.000. Nanti kemudian 2 minggu kemudian harganya naik 12.000. Bu Retno jual ini ke Pak Karjono. Pak Karjono terima barang ini 12.000, Bu Retno untung 2.000. Pertanyaannya adalah, Bu Retno untung 2.000, apakah ada yang dirugikan di sini? Tidak ada. Untung Pak Karjono punya barang 12.000. Karena ini menjadi milik Pak Karjono seperti itu. Jadi milik Pak Karjono 12.000. Bu Retno jual ke Pak Karjono untung 2.000.
Dan saya tetap duitnya tetap 10.000 karena tidak ada yang rugi di sini. Karena ada perpindahan barang dari saya ke Bu Retno ke Pak Karjono, sehingga barang ini bisa kita manfaatkan. Contoh misalkan ini suplemen, ya kita bisa manfaatkan ini untuk menambah kesehatan kita kan seperti itu. Kita punya manfaat dengan memiliki ini. Ada perpindahan kepemilikan dari saya ke Bu Retno dan ke Pak Karjono. Seperti itu. Tapi kalau kondisinya dibalik kan seperti ini. Kita nggak ngomong barang nih. Ini kita simpan. Nggak ngomong barang. Kita cuma ngomong angkanya saja. Tapi barangnya ini ya. Jadi kita ngomong angkanya aja 10.000. Agar saya dan Bu Retno bisa transaksi barang ini yang tidak ada barangnya, hanya angkanya saja. Kita harus apa, Bu? Kita harus punya jaminan. Jadi Bu Retno kasih jaminan ke saya 2.000, saya juga kasih ke jenengan 2.000, misalkan 2.000 seperti itu. Sehingga uang 2.000 kita ketemu di tengah, dikumpulkan di tengah. Dan kita berdagang, saya jual, Anda beli. Kemudian Anda untung, harganya naik juga 12.000. Anda untung 2.000 kan? Bu Retno untung 2.000. Pertanyaannya adalah, untungnya Bu Retno itu dapat dari mana? Jadi, kalau nggak ada barangnya. Ya uang saya yang 2.000 tadi Anda ambil. Artinya apa? Karena kita nggak ngomong barang, maka yang untung pasti ngambil duitnya yang rugi. Seperti itu. Sehingga kalau Bu Retno untung, saya rugi. Dan uang saya jadi Bu Retno ambil 2.000. Seperti itu. Berarti kan konsepnya tidak tijaratan antar diningkum. Perniagaan kan harus suka sama suka di antara kita. Nah kalau Bu Retno profit, saya rugi. Berarti otomatis Bu Retno senang, saya nggak senang kan. Artinya bahwa Bu Retno, mohon maaf, memakan dana saya dengan cara yang batil kan seperti itu. Padahal kan tijaratan antara diningkum, perniagaan harus suka sama suka. Surat An-Nisa 29 kan seperti itu. Maka kuncinya adalah tadi perpindahan kepemilikan. Berdagang itu harus ada barangnya secara real dan perpindahan kepemilikan. Kalau saham gimana? Kalau saham itu ada barangnya. Barangnya apa? Perusahaan. Apa buktinya kita memiliki Telkom? Tadi itu saya sebutkan. Kalau Telkom bagi dividen, kita bisa mendapatkan keuntungan dari Telkom. Itulah tanda bukti kita memiliki Telkom. Jadi lain, Bu. Jadi kalau kita saham, insya Allah selama kita pegang perusahaan itu, kita tabung terus, perusahaannya bagus, apalagi plat merah, ya perusahaan perusahaan milik negara, BUMN, ya sama seperti kita pegang emas seperti itu. Jadi saham bukan trading ya Pak? Saham itu kalau menurut saya lebih kepada investasi sebetulnya. Bukan trading ya? Bukan trading. Dipakai trading ya bisa Bu. Trading itu sebenarnya kan istilah aja. Kalau kita katakanlah kita sebetulnya trading itu istilah berdagang kan. Andai kata kita beli Telkom hari ini, sebulan lagi kita jual, kita untung, kan kita juga trading namanya. Iya. Kita jual beli barang di pasar, beli berambang pagi, beli lombok pagi, jual siang, kan kita juga trading. Ya, jadi istilahnya trading saham ya? Ya, trading saham. Yang menjadi masalah itu ada objeknya sebetulnya. Jadi yang meresahkan masyarakat itu sebetulnya bukan yang saham ini, tapi trading yang barang-barang yang nggak ada barangnya, seperti forex, indeks, emas, ya itu yang mungkin. Itu mungkin yang ya, itu. Yang jadi. Iya. Itu Bu. Itu. Ya mudah-mudahan bisa Iya, Insya Allah. Alhamdulillah terjawab ya Bu Retno yang ditanyakan gitu ya. Karena memang yang berkembang di masyarakat seperti itu karena mungkin bukan menjalankan sendiri Pak Bambang mungkin. Ya. Atau ada agent begitu mungkin Bu Retno atau menjalankan sendiri. Karena saya sudah negatif jadi saya nggak pernah ngereken gitu. Ya. Pikirannya negatif aja, biarin deh. Begitu. Iya. Biasanya dijalankan sama brokernya seperti itu. Makanya kan investasi itu harus ada sendiri yang menjalankan. Iya. Gitu ya. Dan paling aman ya tadi itu Bu, seperti emas ya. Kita seperti investasi emas itu kan kita beli, kita ada uang beli, kita simpan. Saham juga sama seperti itu. Dan saya memang seperti itu ya. Jadi saham-saham terutama saham-saham perusahaan seperti Unilever, Telkom seperti itu. Kalau saya ada spare dana, ada ya bisa nabung dikit-dikit gitu ya, saya belikan saham itu, saya kumpulkan kayak gitu. Gitu. Tadi saya dengar ada saham yang dari 700
harganya setahun kemudian atau sebulan kemudian tadi mencapai 2.000 berapa gitu. Jadi Iya, misalnya kalau kita beli, kalau kita untung misalnya, kita lagi punya nasib baik, saham dibiarin bisa naik sendiri ya? iya, bisa Bu, bisa. Oh, begitu Karena kan ya. tergantung kinerja perusahaan juga. Ya, Oh, saya tunjukkan saham lagi yang menarik ya Bu ya. Mohon maaf, mohon boleh, izin untuk sharing. Iya, silakan. iya. Saya ini saham yang menarik yang banyak mendapat apa namanya perhatian masyarakat penggiat ekonomi syariah itu sekarang ini saham ini, BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, oke. Kita lihat ya Bu. Nggih. Harganya tadi penutupan tadi apa namanya Jumat sore tadi itu 2.540 harganya sahamnya Bank Syariah Indonesia. Iya. Tadi siang. Kita lihat di sini. Kita lihat 14 Agustus. Kita 14 Agustus. Iya. 10 Agustus 2020, ini 7 Agustus 2020. Itu harganya 570. Iya. Nah, ini berarti dari Agustus 2020 sampai sekarang itu sudah naiknya berapa kali lipat, Bu? 570 ke 2.500. 5 kali lipat, nih. Iya. Nah, itu tadi. Nah, ini menarik untuk disimak juga seperti itu. Ini saham. Ini kalau setahun terakhir malah ini katakanlah di Mei atau di bulan April, di 14 April ini mohon maaf, ini ya ini berapa tuh? 29 20 April 196 harganya. 190 196. Kemudian kita biarkan saja harganya 2.540. Kenapa kok bisa seperti pertanyaan gini? Loh kok bisa seperti itu? Karena waktu setahun yang lalu ini masih jadi sahamnya namanya BRI Syariah. Iya. Dan saat ini sudah gabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itulah efek apa namanya di mana ada corporate action seperti itu, ada sebuah aksi korporasi di mana beberapa bank syariah jadi satu seperti itu. Ini contoh saja saham syariah Bank Syariah Indonesia. Ada juga saham tadi yang sudah saya sebutkan yang cukup menarik yaitu saham Antam, di mana saham Antam ini juga sangat menarik sekali. Nah, ini tadi. Nah, Mei 2020 masih 525 kan begitu. Ini. Ya. Naiknya bisa juga 5 kali lipat juga. Saat ini tadi siang dia tutup di 2.430. Kalau ini ada keterangannya pas 1 year selama setahun yang lalu, artinya ini tanggal berapa? 26 Maret 2021. Mulai 26 Maret 2020 sampai 26 Maret 2021 dia naik 484%. Seperti itu. Iya. Kenapa ya? Karena memang banyak masyarakat memborong emas kan seperti itu. Dia keuntungannya naik. Jadi harga saham perusahaan itu bisa naik dan turun karena kinerja perusahaannya seperti itu. Nah, itu saja sebenarnya. Yeah. Tapi berarti ada sebaliknya Pak ya. Suatu saat bisa jadi kalau kita beli saham yang mungkin kurang bagus bisa anjlok. Apakah begitu? Bisa Bu. Jadi itu fairnya kan seperti itu. Bahwa makanya kita harus pilih saham-saham mana yang kita pilih seperti itu. Pilihannya banyak sekali. Makanya kan kalau saya sih lebih banyak milih saham-saham yang syariah seperti itu, yang masuk ke dalam ini tadi JII, Jakarta Islamic Index. Karena saham-saham untuk bisa masuk dalam kategori Jakarta Islamic Index itu sudah di screening, Bu. Pasti saham-saham perusahaan yang bagus di situ. Ya seperti ini. Ini 30 saham syariah yang bisa kita pilih salah satunya atau mungkin 2-3 saham kita bisa pilih. Ya kalau saya sih milihnya yang produknya sudah dikenal masyarakat lah, kita pakai sehari-hari. Telkom, Unilever seperti itu, Indofood gitu, Kalbe Farma kan seperti itu. Kita pilih sahamnya seperti itu aja. Mungkin mau kita tiap hari nonton RCTI Ikatan Cinta, ya kita beli sahamnya MNC Group seperti itu. Seperti itu. Kita pakai perusahaan semen, ya kita beli Semen Indonesia Group atau kita beli Indosemen seperti itu. Ini bro, kita pakai XL ya udah kita beli XL lagi ya kita beli. Oh kita pakai kertas tiap hari kita beli pabrik kertas Ciwi Kimia kita beli kan seperti itu. Jadi kita beli saham-saham yang kita pakai tiap hari aja Bu. Oh itu ada rumah sakit yang lagi booming yang banyak cabangnya, mitra keluarga kan seperti itu. Itu perusahaan yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti itu.
Saya kira itu pilihannya seperti itu. Saya lebih suka milih saham seperti itu, Bu. Yang Iya. produknya udah kita kenal, dan kita gunakan setiap hari. Gitu. Iya, Sehingga betul. kita tahu, oh masyarakat demand-nya cukup gede, kayak seperti itu. Itu sih. Milihnya gampang-gampang aja, Bu. Milih yang aman-aman saja. Dan tadi itu ya, ada dana berapa, bisa kita nabung, ya kita beli, nambah lot, beli aja kita tahan terus. Seperti itu. Iya. Ya, turun ya sudah, biarkan aja turun ya sudah. Nanti justru kesempatan kalau kita ada nabung lagi, saat harganya turun kita beli lagi, seperti itu. Iya. Saya kira itu lebih menenangkan. Terima kasih. Uangnya yang belum ada kayaknya. Alhamdulillah ini nggak kerasa loh Pak, diskusinya sampai jam 9 ini sudah. Alhamdulillah. Jam 25:49. Jadi memang ini memberikan beberapa alternatif begitu. Kalau biasanya kan ibu-ibu rumah tangga itu biasanya menyimpan dalam bentuk emas, perhiasan kan, Bu Retno, yang apa namanya, beli berapa, punya uang berapa dibelikan. Nah, sekarang ada alternatif yaitu saham. Nah, namun ini yang mungkin dipahami yaitu tadi harus dari uang yang longgar. Tidak misalnya uangnya ini jagane untuk anaknya atau apa, putranya kemudian dipakai. Nah, terus ternyata nauzubillah min dzalik jelalah harganya turun. Nah, itu. Jadi lebih baik di dana yang longgar saja. Sama seperti kalau kita invest emas lah, gitu. Iya Pak. Ya, Pak. Ya. Pak Bambang, sebelum ditutup mau tanya, kalau tertarik dengan saham Bank Syariah Indonesia, ini kalau kita minat dengan beli itu perginya ke sekuritas yang mana, Pak? Monggo, pokok Mandiri Sekuritas bisa, apa namanya, kalau di UIC kan pakai Mandiri Sekuritas ya. Karena kan kita kerjasamanya ya kalau bisa ya yang plat merah juga kan gitu, Mandiri Group seperti itu. Nanti saya bantu, monggo kalau mau buka rekening di di Mandiri Sekuritas, monggo. Karena kebetulan kan saya juga membimbing anak-anak mahasiswa UIC untuk bisa berinvestasi saham seperti itu lewat galeri investasi UIC. Monggo bisa saya bantu Pak. Mungkin nanti akan saya share linknya untuk pendaftaran secara online seperti itu. Siap Pak. Perlu praktek sekali. Iya, perlu praktekkan. Oh iya, perlu belajar yang yang paling enak itu kan belajar berenang itu kan langsung nyemplung ya Pak. Iya, ini perlu. Kalau nggak gitu nanti nggak tahu rasanya. Ya mungkin nanti ada sesi selanjutnya Pak Bambang bisa mengajak adik-adik di galeri investasi mungkin. Iya, monggo. Iya. Saya berharap nanti bisa lanjut, nanti mungkin kapan kita bisa ketemu lagi untuk latihan bareng seperti itu. Monggo saja. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Retno, kalau nggak punya NPWP bagaimana Pak Bambang? Iya, pakai NPWP-nya suami Bu. Seperti itu. Monggo. Jadi akunnya atas nama pendamping seperti itu. Pak, itu atas nama lembaga bisa tak Pak pembelian saham itu Pak? Bisa. Gitu. Atas nama lembaga juga bisa. Ada formnya tersendiri. Cuman kalau atas nama lembaga daftarnya secara offline Pak. Ada form karena harus formnya masih form offline seperti itu. Tapi bisa dibantu juga nanti Pak seperti itu. Pak Karjono bingung menghabiskan uang ini Pak sekarang posisinya. Itu. Ya, atas nama pribadi baca dulu. Mau enggak apa-apa. Ya, kan harus testing the market dulu. Iya, belajar dulu Pak Karjono. Insya Allah nanti kita ada praktiknya bisa pakai Mandiri Sekuritas ya Pak Bambang ya nanti bisa. Kalau anak-anak milenial biasanya pakai Ajaib Sekuritas biasanya. Kalau yang milenial. Oh iya. Ya. Ada yang pakai Sinarmas juga. Macam-macam, monggo mau pakai yang mana aja. Iya. Baik, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian. Pak Bambang, matur nuwun banget Pak sudah berbagi di kesempatan hari ini. Ini nanti karena ini memang teman-teman kan tersebar di daerah-daerah, kadang sinyalnya juga nggak stabil, sehingga nanti mohon izin Pak Bambang untuk saya upload di YouTube. Sehingga mereka itu suka dengerin Pak terus. Monggo. Ya, medianya adalah mendengarkan soalnya. Jadi mungkin saya izin lebih dahulu.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian hari ini di pertemuan yang kedua. Insya Allah nanti kita semoga diberikan kesempatan kembali untuk bisa langsung praktek ya, bagaimana membuka rekening membuka saham ya, investasi saham begitu. Baik, saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Bambang. Semoga ilmunya membawa berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.